Shalom aleihim, Besem Yesua Hamasiah. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama saya Pendeta Henry Tandianta MBS dari Indonesia untuk dunia ya. Baik, kita khotbah dalam bahasa Indonesia ya. Tema kita adalah begini. Yesus sudah berubah dari utusan menjadi Allah. Tepuk jidat dulu ya. Yesus itu sudah berubah dari utusan menjadi Allah. Ya saudara, terutama orang-orang dari mu'alaf paling demen. Yesus itu cuman utusan. Tak kasih tahu, Yesus sudah berubah dari utusan menjadi Allah. Demikian pula kebanyakan orang Kristen masih ngototer, tegar tengkuk ya no, ngeyeler. Yesus itu cuman utusannya Bapa. Tepuk jidat, tak kasih tahu, Yesus sudah berubah dari utusan menjadi Allah. Yohanes 17 ayat 3. And this is life eternal, that they might know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan Yesus yang engkau utus. Siapakah engkau dalam ayat ini? Engkau adalah Allah yang waktu itu disebut Bapa. Tak lain dan tak bukan, Bapa adalah Bapa kiasan dari Yesus, sebab Yesus sedang jadi manusia. Bapa adalah kiasan Yesus sendiri, roh di surga. Yohanes 16 ayat 25. Siapa yang jadi utusan? Yang jadi utusan adalah Yesus ya. Di dalam waktu itu disebut anak manusia. Itu adalah flesh, daging. Jadi Bapa adalah yang mengutus Yesus. Yesus adalah utusannya. Who is sender? Who is the sender? Siapa yang mengutus? God. In this time, Allah ya yang mengutus. Di dalam waktu itu disebut sebagai Bapa. Tak lain dan tak bukan adalah kiasan dari Yesus sendiri, roh di surga. With the great, the Father or Jesus the Son. Mana yang lebih besar? Yang mengutus apa yang diutus? Yohanes 14 ayat 28, Bapa lebih besar daripada anak. Yohanes 10 ayat 29, Bapa lebih besar dari siapapun. Jadi otomatis yang mengutus lebih besar daripada yang diutus. Apakah selama Yesus menjadi utusan sujud dan doa kepada Bapa? Yes. Matius 26 ayat 39, Yesus maju sedikit lalu sujud dan berdoa ya kepada Bapa. Di dalam kitab Markus Yesus ngomong ya Aba, ya Bapa ya. Apakah selama Yesus menjadi utusan, Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk doa kepada Bapa? Yes, Matius 6 ayat 9 sampai 15 yang sering disebut doa Bapa kami. Perhatikan ini baik-baik para mu'alaf dan para mayoritas Kristen di luar sana. Meskipun kamu berdoa kepada Bapa, yang bisa mengabulkan doamu adalah Yesus yang utusan. Perhatikan baik-baik. Meskipun kamu berdoa kepada Bapa yang mengutus Yesus, tetapi yang bisa mengabulkan doamu adalah Yesus yang utusan itu. Di dalam Yohanes 14 ayat 13, doa ya, maka aku akan melakukannya supaya Bapa dipermuliakan di dalam anak. Siapa yang, perhatikan baik-baik, meskipun kamu minta ampun pada Bapa di dalam doa Bapa kami, tetapi yang bisa mengampuni dosamu adalah Yesus yang utusan itu.
Saya ulang, meskipun kamu doa sehari puluhan kali, doa Bapa kami, minta ampun sama Bapa, yang bisa mengampuni dosamu adalah Yesus yang utusan itu. Markus 2 ayat 10, anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Bapa sama sekali tidak berkuasa mengampuni dosa. Ya, how it can be, bagaimana itu bisa terjadi? Bapa yang mengutus Yesus, Yesus yang jadi utusan, kok kalau doa yang mengabulkan doa Yesus? Kalau minta ampun yang mengampuni dosa, kenapa Yesus yang utusan? Kenapa bukan Bapa yang mengutus? Ya, sebab Bapa adalah kiasan Yesus, ya, di dalam Yohanes 16 ayat 25. Oke, terus sekarang how long Jesus Yesus to be the sent. Berapa lama Yesus menjadi utusan? Ya, perhatikan baik-baik. Berapa lama Yesus menjadi utusan? Ya, para mu'alaf dan para Kristen di luar sana perhatikan baik-baik. Berapa lama Yesus jadi utusan? Yesus jadi utusan hanya selama Yesus melayani umur 30 tahun sampai 33 sampai Yesus naik ke surga. Saya ulang, Yesus menjadi utusan hanya selama 3 sampai 3,5 tahun. Ketika Yesus memulai pelayanannya umur 30 tahun, Lukas 3 ayat 23, sampai Yesus naik ke surga setelah kebangkitannya, Kisah 1 ayat 9. Bagaimana antara umur 1 sampai 30 tahun Yesus jadi tukang kayu? Cari ayatnya sendiri, ya. Yesus jadi tukang kayu sampai umur 30, lalu jadi utusan umur 30 sampai 33. Clear? Ya. Terus ketika Yesus, kapan Yesus berubah dari jadi utusan menjadi Allah? Jawabannya ketika Yesus naik ke surga. Perhatikan baik-baik, kapan Yesus berubah dari utusan menjadi Allah? Ketika Yesus naik ke surga. Kapan itu? Sebelum nenek dari segala nenek-nenekmu lahir, yaitu tahun 33 Masehi, 1988 tahun lalu, Yesus sudah berubah dari utusan menjadi Allah sebelum segala nenek moyangmu lahir. Tepuk jidat, ya. Mu'alaf dan para Kristen catat baik-baik. Yesus sudah jadi Allah sebelum segala nenek kamu lahir. Mana buktinya Yesus sekarang di surga jadi Allah? Wahyu 21 ayat 7, Yesus berkata, aku menjadi Allahnya. Ya, clear, ya. Wahyu 1 ayat 8, Yesus berkata, aku maha kuasa. Maha kuasa kan Allah. Iya, betul. Jadi clear, Yesus adalah jadi Allah di surga. Ketika Yesus naik ke surga, apa yang terjadi dengan Yesus? Yesus berubah dari flesh, dari fisik menjadi roh di surga. Ya, di dalam contohnya di dalam Matius, ini ada di dalam Yesus berubah menjadi dari fisik menjadi roh. Description-nya ada di dalam Wahyu 1 ayat 13 sampai 16. Matanya seperti nyala api, wajahnya seperti matahari terik, ya. Mana bukti bahwa Yesus berubah dari fisik menjadi roh? Matius 26 ayat 64, Yesus berkata, anak manusia akan duduk di sebelah kanan yang maha kuasa. Nggak taunya yang maha kuasa Yesus sendiri. Di dalam Wahyu 1 ayat 8. Di dalam Markus 16 ayat 19, Markus menulis bahwa Yesus akan duduk di sebelah kanan Allah. Nggak taunya yang jadi Allah Yesus sendiri. Wahyu 21 ayat 7. Jadi maksudnya anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa maupun Yesus duduk di sebelah kanan Allah, artinya Yesus berubah dari fisik manusia menjadi roh di surga. Dibuktikan oleh Yesus di dalam Wahyu 4 ayat 2. Yang duduk di tahta surga itu seorang.
yaitu Yesus Kristus, dijelaskan di ayat 8 dan ayat 11. Tidak pernah ada Yesus di surga duduk di kanan lalu Bapa di kiri. Tidak pernah ada. Ya, Yesus duduk di sebelah kanan Allah, maksudnya Yesus berubah dari fisik manusia menjadi roh di surga. Tepuk jidat yang kayak gini belum pernah didengar. Ya. Lalu apa yang terjadi dengan Bapa? Kan sudah dijelaskan, Bapa adalah kiasan dari Yesus sendiri, roh di surga. Ketika Yesus sudah kembali sebagai nature-nya, sebagai roh di surga, sebagai Allahu Akbar, maka Bapa automatically not exist anymore. Tidak ada Bapa sama sekali di surga. Ya. Is Jesus in heaven become God? Yes, di dalam Revelation 21 ayat 7 ya, 21 verse 7. Ya, Jesus said, I will to be God. Apakah Yesus masih sujud dan doa kepada Bapa? Ayam pun ketawa. Kamu orang Kristen di luar sana, catat baik-baik ya toh. Bapa sudah tidak ada, Yesus sudah menjadi Allah, ya. Tidak mungkin Allah kok masih sujud pada Bapa. Ayam pun ketawa. Ya. Apakah itu berarti Yesus berubah dari utusan menjadi Allah? Atuh gening pinter. Yes, 100% correct. Yesus berubah dari utusan menjadi Allah. Allahu Akbar. Titus 2 ayat 13 ya. What the consequences ya? Apa konsekuensinya? Kalau masih tegar tengkuk, keras kepala, ngeyeler, ngototer, masih doa dan menyembah Bapa, ya. Kamu blasphemy, menghujat Yesus. Yesus Allah kamu jadikan bukan Allah, yang kamu sembah masih Bapa. Kamu menghujat Allah. Ya, menghujat Yesus yang roh itu. Yesus adalah Roh Kudus itu. You unforgive in this earth, in this world and new world. Kamu tidak diampuni dunia akhirat, di dunia sekarang maupun dunia yang akan datang, sebab kamu menghujat Yesus Allah. Matius 12 ayat 32. Dengarkan baik-baik. Anda yang mengaku Kristen di luar sana, yang masih menolak Yesus Allah, yang kamu sembah masih Bapa, kamu penghujat Yesus. Tidak diampuni dunia akhirat. Pendeta-pendeta nggak peduli badanmu gede, wajahmu lucu. Perhatikan baik-baik. Jika kamu masih mengajarkan bahwa menyembah Bapa, kamulah hujater itu. Pembinasa keji dari atas mimbar. Perhatikan baik-baik, ya. Tidak pernah ada ayat Alkitab mengatakan masih ada Bapa di surga, ya. Tepuk jidat nih, aduh. Kemudian selain itu Anda juga akan disebut sebagai good course Christian, ya. Kristen kambing terkutuk di dalam Matius 25 ayat 41. Habis kamu masih nyembah Bapa sih sebagai Allah. Udah dibilang Bapanya nggak ada, ya. Kok masih nyembah Bapa lo? Sembahlah Yesus Allah yang benar. Allahu Akbar itu. Titus 2 ayat 13 ya. Kamu juga akan mati dalam dosamu. Yohanes 8 ayat 24. Sama saja kamu menyembah iblis yang jadi bapamu. Yohanes 8 ayat 44. Pak, walaupun kami doa pada Bapa, nyembah pada Bapa, kok buktinya bisa berhasil ya Pak ya? Ya betul, karena iblis juga bisa memberi segalanya kepadamu. Matius 4 ayat 9. Kalau kamu mau sujud nyembah ke iblis, iblis bisa memberi segalanya. Cuman kamu tidak bisa ke surga. Kamu hidup mau apa? Apakah mau pilih dunia, kaya, istri bisa banyak gitu, punya simpenan di mana-mana? Tetapi kalau urusan masuk surga nggak bisa. Kalau kamu nyembah iblis, kamu bisa dapat semua. Sana kamu ke Gunung Kawi, geh. Para pendeta, jangan nanggung kalau kamu penghujat Yesus. Sana ke Gunung Kawi, biar sekalian jadi penghujat Yesus terus kaya raya. Nanti makin ketahuan bahwa blasphemy ya toh,
unforgive, ya loh. Unforgiven, tidak akan diampuni kamu. Jadi biar ketahuan sekalian, ya, sekalian jadi penyesat, sekalian penyembah iblis sana ke Gunung Kawi, ya. Kamu yang menolak Yesus Allah, ya. Iblis bisa memberi segalanya. Conclusion, Jesus the Sent, ya. Jesus the Sent, Yesus utusan has changed, become God. Yesus utusan sudah berubah menjadi Allah saat Yesus naik ke surga. The sender, the Father, not exist anymore at all, yaitu yang mengutus, yaitu Bapa, sudah tidak ada lagi, sama sekali tidak ada di surga. Di surga there are not the Father at all, ya. Father not existing anymore. The one who sitting in the throne of heaven is Jesus. Di surga sama sekali tidak ada Bapa. Seorang yang duduk di surga adalah Yesus Kristus. Tok, titik, nggak pakai muter-muter, ya. Doa itu harus langsung kepada Yesus, Yohanes 16 ayat 26 maupun Yohanes 14 ayat 14, ya. Kalau kamu doa kepada Bapa, maka salah alamat, ya. Ya, tetapi bisa saja kamu berhasil karena yang memberi segala sesuatu adalah iblis yang jadi bapamu, ya. Menyembah kepada Bapa, ya, itu salah alamat. Kamu menyembah iblis yang jadi bapamu. Sembahlah Yesus, satu-satunya penguasa di surga, ya. Yesus Allah yang benar itu, ya, Yesus Allahu Akbar itu. Maka juru selamat itu menjadi milikmu. Juru selamat harus Allah. Tidak mungkin kamu mengklaim Yesus juru selamatmu, tapi kamu menolak Yesus sebagai Allah. Maka kamu blasphemy, kamu penghujat itu. Tepuk jidat para mu'alaf dan para pendeta-pendeta Kristen di luar sana yang menolak Yesus Allah. Saya kasih tahu, Yesus sudah berubah dari utusan menjadi Allahu Akbar. Segala hormat, kemuliaan untuk Yesus Allah yang benar. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang sampai selama-lamanya. Ikut sekolah Alkitab, program sarjana dalam bahasa Indonesia, program master dalam bahasa Inggris. Semuanya online. Tetap bersama saya, Pendeta Henry Tandianta, MBS from Indonesia for the universe. Haleluya. Amin.